Terima kasih buat kalian semua yang udah sabar nungguin kelambatan update saya. Maaf, kemarin saya bingung, banyak sekali urusan di luar. Sampai sempat mikir, ini cerita gue lanjutin apa enggak ya? Tapi di kolom komentar ada yang nanya, "Brother, kapan kelanjutan cerita ini?" Karena satu komentar itu bikin saya semangat lagi. Oke, langsung aja. Nanomasin Season 2 Chapter 97. Apa-apaan ini? Apakah ada monster seperti ini di dalam sekte iblis, di samping kuda hitam dan setan angin? Kuda hitam adalah nama julukan bagi Lord Cheon Woo-jin, sedangkan setan angin adalah julukan bagi Great Guardian Ma Rae-yeon. 27 tahun yang lalu, nama mereka sangat terkenal bagaikan bintang sampai saat perusahaan mereka jatuh. Dan Lord Cheon Woo-jin adalah salah satu dari 5 pendekar terkuat pada saat itu. Awalnya, Kwakmun adalah seorang pendekar biasa, tetapi 20 tahun yang lalu, ia berhasil bangkit dan menjadi lebih kuat sampai dia mengambil tempat kosong milik Lord Cheon Woo-jin. Tapi saat ini, saat dia menghadapi Cheon Ye-won, dia benar-benar merasakan bahwa dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menang melawan Cheon Ye-won. Dia harus melarikan diri dari sini, tapi harga dirinya akan jatuh jika seperti itu. Dia adalah salah satu dari 5 pendekar terkuat saat ini. Akan memalukan jika dia melarikan diri. Tapi jika dia tetap terobsesi dengan gelar 5 pendekar terkuat itu, maka dia bisa saja disandera atau bahkan mati di sana. Jika aku ditangkap olehnya dan disandra, pihak asosiasi akan melakukan tawar-menawar untuk melepaskanku. Aku akan memberitahu mereka bahwa ada monster seperti ini di dalam sekte iblis. Dia terus meyakinkan dirinya bahwa dia harus melarikan diri. Tanpa melakukan hal itu, Kwakmun akan mati. Aku harus mundur. Aku harus bisa pergi dari sini. Hei, mengapa kau terdiam? Sepertinya kau sedang merencanakan sesuatu ya? Tiba-tiba Cheon Ye-won muncul tepat di hadapannya dan mengatakan itu. Karena merasa malu, Kwakmun mencoba menjauh dengan mengalihkan perhatian Cheon Ye-won dengan melemparkan potongan-potongan pedang. Tapi saat dia melemparkan potongan pedang itu, tanpa dia sadari, dalam sekejap, lengannya terputus. Rasa sakitnya benar-benar berada di luar imajinasi. Namun, karena dia adalah seorang pendekar Supreme Master, dia bisa mengontrol tubuhnya dengan lebih bebas. Jadi, dia mencoba menahan rasa sakit itu. Aku harus bertahan. Aku harus bisa bertahan. Karena dia tahu saat hatinya akan bergetar, dia akan menemui ajalnya. Kwakmun menarik sesuatu dari pinggangnya dengan tangan kirinya. Sebenarnya, untuk menggunakan ini memalukan. Tapi demi bertahan hidup, aku harus melakukannya. Benda yang digenggam tangan kirinya itu berbentuk sebuah granat M94. Bom flash dengan kekuatan 2 kali lipat dari M82 milik militer. Sebuah ledakan akan memancarkan jutaan cahaya dan terdengar lebih dari 200 desibel. Benda itu dapat membutakan kedua mata dan bahkan menyebabkan kerusakan permanen pada telinga.
Kwon mencabut pin yang ada pada granat itu. Granat flash bomb akan meledak setelah pinnya dicabut. Dalam jeda waktu 4 detik. Bersamaan dengan cahaya yang meluap sangat terang, terdengar suara sonar. Bahkan walau mata terpejam, cahayanya masih sangat terang. Kwon menutupi telinganya agar suara itu tidak masuk ke telinganya. Cahaya ini akan aktif dalam 4 detik. 4 detik sangat penting. Bahkan jika mata ditutup sesaat kemudian, mereka akan dapat terbakar. Sekarang saatnya lukai dia dan lari dari sini. Namun, walau dia ingin melakukan itu, dia juga harus merasakan keberadaan lawan tanpa melihat atau mendengar. Tapi saat dia memejamkan matanya dan ingin menusuk Jun Yeon, apa ini? Pergelangan tangan kirinya terjepit seperti ada yang menahannya. Mana mungkin dia dapat bergerak dalam cahaya seterang ini? Baru 2 detik berlalu dan cahaya masih sangat terang. Kwon memejamkan matanya erat-erat dan mencoba melepaskan tangan kirinya itu. Tapi pada saat itu, Kwon merasakan sesuatu melewati pergelangan kakinya dan rasa sakit menghampirinya. Kwon menjerit saat cahaya menghilang dan membuka matanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam 4 detik itu. Tidak masuk akal bagi seseorang yang telah kehilangan kebutaan dan pendengarannya, memiliki indera yang begitu baik. Wajah Kwon pucat. Dia melihat Jun Yeon memegang pergelangan tangannya sambil menatapnya. Untuk seseorang yang seharusnya dibutakan oleh cahaya tadi, dia menatap lurus ke arah Kwon. Ada apa? Jika dilihat dari wajahmu, sepertinya kau terkejut. Mengapa? Apakah kau pikir aku tidak bisa melakukan ini? Jun Yeon bertanya dengan santai padanya. Tidak mungkin. Jun Yeon langsung meraih wajah Kwon dan membanting wajahnya ke lantai. Lalu Jun Yeon menyegel titik darah Kwon. Meskipun dia adalah seorang Supreme Master, tapi dia benar-benar merasa kalah. Kwon benar-benar merasakan tidak berdaya saat ini. Kwon putus asa. Rencananya untuk melarikan diri telah gagal total. Jun Yeon mengangkat tangannya yang mendorongnya ke tanah. Lalu Jun Yeon bertanya, "Baiklah, sekarang aku ingin mendengar apa yang sedang kalian lakukan di sini." Seperti yang diduga, ini tentang informasi. Kwon menggigit bibirnya cukup kuat sampai berdarah. Dia tidak menjawab. Setelah ditangkap seperti itu, jelas bahwa musuh akan membunuhnya. Begitu dia telah mendapatkan informasi. Merasa gemetar karena marah, Kwon membuka mulutnya. "Bunuh aku! Bunuh aku! Bunuh saja aku!" Kwon tetap ingin melindungi kehormatan yang dia miliki. Lagi pula, dia telah kalah karena dia tidak terampil. Namun, dia tidak akan pernah mengkhianati rakyat dengan membocorkan informasi. Dalam rasa kesakitan, dia mencoba berbicara. "Tidak peduli seberapa banyak kau menyiksaku, aku tidak akan memberimu apapun. Tidak untukmu, sekte iblis yang jahat." Tapi mendengar itu Jun Yeon hanya tersenyum. Kwon heran. Meskipun dia telah menunjukkan penolakan seperti itu, tetapi musuhnya tetap santai. Mungkin ini hanya metodenya. Aku tetap akan bertahan, tidak akan membocorkan apapun. Bahkan jika pedang akan diletakkan di lehernya, dia bertekad akan tetap diam. Tapi sepertinya ini aneh.
Padahal dia menduga bahwa Chun Yeon akan menyiksanya agar dapat membocorkan informasi, seperti mencabut kukunya atau bahkan memotong jari-jarinya. Tapi Chun Yeon tidak melakukan itu. Dia hanya terus bertanya, "Apakah asosiasi Murim yang mengirimmu ke sini? Dari mana asalmu? Instruksi apa yang kau terima? Apa yang kau ketahui tentang asosiasi Murim?" Dia terus menggumamkan rentetan pertanyaan seakan-akan dia tidak butuh jawaban. Setelah setiap pertanyaan, dia menunggu selama 10 detik dan kemudian bertanya lagi. Dia terus melakukan itu. Kwak Won tidak bisa mengerti apa sebenarnya maksud Chun Yeon ini. Dia terus bertanya meskipun tidak mendapatkan jawaban. Mengapa dia melakukan itu? Kwak Won tetap terdiam. Dia tidak mengerti permainan pikiran apa yang sedang dimainkan Chun Yeon. Rentetan pertanyaan itu berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit, Chun Yeon berhenti bertanya. Wajah Kwak Won berubah tegang saat pertanyaan-pertanyaan itu terhenti. Ketika Chun Yeon terdiam, suasana justru lebih mengerikan. Dia merasakan hawa membunuh yang sangat kuat. Saat itu tiba-tiba sesuatu muncul di hadapan matanya. Sesuatu yang samar seperti hantu muncul di hadapannya. Bahkan ketika dia menutup matanya dan kemudian membukanya lagi, hantu itu tetap berada di sana. Dan itu bukan hanya satu hantu. Banyak hantu mulai berdatangan dari luar gedung, menembus dinding, masuk ke sana. Hantu-hantu muncul berdatangan dari semua sisi. Bingung, Kwak Won berteriak pada Chun Yeon. "Hei, apakah kau tidak bisa melihat hantu-hantu di sekitar itu?" Dia hanya ingin memastikan apakah yang melihat hantu-hantu itu hanyalah dirinya atau Chun Yeon juga dapat melihatnya. Chun Yeon malah tersenyum. "Loh, mengapa kamu menanyakan hal itu? Apakah aku terlihat seperti tidak melihat mereka?" Hantu-hantu itu semakin mendekati mereka. Kwak Won yang tidak bisa bergerak karena titik darahnya tersegel berteriak. "Lalu, walau kau melihat mereka, mengapa kau tidak melakukan apa-apa?" Meskipun hantu-hantu itu mendekati mereka, Chun Yeon hanya berdiri terdiam. Saat hantu-hantu itu sudah berada di dekat mereka, mata Kwak Won bertemu dengan tatapan mata Chun Yeon. Lalu Kwak Won menatap ke arah salah satu hantu itu. "Seonggyum, bukankah dia adalah Seonggyum?" Kwak Won tidak yakin, tetapi wajah hantu itu mirip dengan muridnya, Seonggyum, dan yang lainnya juga. Semua wajah hantu-hantu itu mirip dengan murid-murid yang lainnya. Mata Kwak Won memerah. Apakah mereka muncul karena mereka tidak bisa melupakan dendam mereka karena dibunuh oleh orang ini? Dugaan Kwak Won percaya bahwa hantu-hantu itu muncul karena dendam mereka terhadap Chun Yeon yang membunuh mereka. Tapi pada saat itu Chun Yeon berbicara kepada para hantu. "Apakah kalian sudah mengurus yang lainnya di sekitar?" Kwak Won tidak bisa mengerti mengapa hantu-hantu itu menganggukkan kepala pada pertanyaan Chun Yeon itu. Bajingan, mengapa kalian tunduk pada orang yang membunuh kalian? Bukankah kalian adalah murid-murid kebanggaan klan Gunung Hua?" Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Chun Yeon mencengkram mulutnya dan kemudian berkata, "Berisik. Aku sedang berbicara kepada mereka." Mata Kwak Won melebar mendengar kata-kata Chun Yeon itu. Chun Yeon seakan-akan mengatakan bahwa dialah yang membuat mereka seperti ini. Kwak Won mencoba memprotes, tetapi dengan mulut tertutup, dia terdengar seperti mengerang saja. Pada saat itu,
Pergelangan tangan Chun Ye-won bersinar dengan cahaya berwarna biru dan aura dingin dirasakan Kwak-won. Tangan Chun Ye-won menusuk dada Kwak-won. Seluruh tubuhnya menjadi pucat dan jatuh ke lantai. Tubuhnya mengejang dan tidak lama kemudian menjadi kaku. Itu adalah kematian yang benar-benar tragis bagi salah satu dari pendekar terkuat yang dikatakan sebagai orang-orang terkuat dalam dunia murim. Tidak lama setelah kematiannya, sesosok hantu muncul dari tubuh Kwak-won. Chun Ye-won mengangguk sambil tersenyum saat dia melihat hantu itu. Aku benar-benar beruntung mendapatkan hantu seorang Supreme Master. Lalu, Chun Ye-won mengulurkan tangannya ke arah kepala hantu itu dan memegangnya. Chun Ye-won bergumam, "Mari kita lihat apa jawabanmu tentang pertanyaan-pertanyaanku tadi." Chun Ye-won menggunakan kemampuannya untuk membaca ingatan sebelum kematian. Ternyata mereka tidak sebodoh itu. Chun Ye-won yang membaca ingatan hantu Kwak-won berpikir demikian. Tidak peduli berapa banyak informasi yang diblokir dan ditutupi dengan dalih perang antar gate, kecurigaan asosiasi murim selalu diarahkan kepada Ordo Iblis Langit. Ini adalah bukti bahwa mereka semua takut pada sekte iblis. Buktinya asosiasi murim tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan diri meskipun 27 tahun telah berlalu. Namun, itu belum semuanya. Tanggapan asosiasi murim sangat luar biasa. Menurut ingatan Kwak-won, asosiasi murim mengirimnya karena dia dekat dengan kota Jinan. Mereka tidak mempertahankan kekuatan mereka. Bahkan di antara pendekar dalam asosiasi murim, 5 pendekar besar adalah yang terbaik. Dalam kasus Kwak-won, dia berasal dari klan Gunung Hua. Tentu saja, tindakan ini diambil oleh asosiasi karena mereka berpikir bahwa orang yang terampil seperti itu akan dapat memecahkan kecurigaan yang mereka miliki di kota Jinan. Chun Ye-won membaca ingatan Kwak-won, merenungkan dan mencoba memahami seluruh situasi dari ingatan. Tapi walaupun itu tetap pekerjaan yang sulit. Kwak-won tidak secara langsung memberikan jawaban lengkapnya, tapi dia secara tidak sadar mengingat beberapa hal dan potongan-potongan itu dilihat oleh Chun Ye-won. Itu lebih seperti film, tetapi pengeditannya tidak bersih. Tapi walaupun begitu, dia mendapatkan beberapa hantu yang cukup berguna dan mempelajari beberapa kelemahan mereka juga. Jumlah hantu di sekitar Chun Ye-won adalah 14, termasuk Kwak-won. 5 orang murid klan Gunung Hua tidak bisa diubah menjadi hantu. Seperti ada semacam pertahanan diri yang mencegah hantu terbentuk. Di antara 18 murid, beberapa menyaksikan kematian rekan-rekan mereka dan merespons dengan tepat sehingga serangan mendadak tidak berhasil. Dan saat mereka mati, hantu tidak bisa terbentuk dari tubuh mereka. Jadi, hantu itu tidak terbentuk jika tubuh orang itu dilindungi dengan sebuah teknik bela diri yang masih menjadi misteri. Jika kelemahan ini menyebar kepada yang lainnya, maka mereka akan dapat menggunakan ini untuk mencegah Chun Ye-won menciptakan lebih banyak hantu. Itulah sebabnya dia memblokir titik darah Kwak-won terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Kalian semua masuk. Setelah membaca ingatan, Chun Ye-won mengangkat tangan kanannya dan memerintahkan itu. Para hantu yang berkeliaran mulai terserap ke dalam pergelangan tangan Chun Ye-won. Setelah itu Chun Ye-won berjalan keluar dari gudang dan
mendekati mobil besar yang terparkir di halaman. Jun Ye-won langsung memecahkan jendela mobil. Dia melihat ada sebuah tas di dalam mobil itu. Casingnya terbuat dari paduan khusus dan dikunci dengan sidik jari. Namun, hal itu tidak berarti apa-apa bagi Jun Ye-won. Jun Ye-won dapat meretasnya karena dia memiliki nano, dan setelah itu casingnya terbuka. Dia melihat ada sebuah bola kristal seukuran kepala tangan yang memancarkan cahaya menyilaukan. Itu adalah kristal core peringkat A. Ini pasti kristal core yang diperoleh Kwa Kun saat menutup portal gate di kota Weifang. Aku benar-benar beruntung. Secara kebetulan, tepat setelah mendapatkan kristal core itu, Kwa Kun diminta untuk melakukan pekerjaan di kota Jinan. Karena hal itu, dia tidak sempat menyerap kristal core ini dan membawanya. Tapi dia malah mati dan membiarkan Jun Ye-won mengambilnya.